Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SDM Polda Sulawesi Selatan, kembali bersama saya Aibda Mulyadi Wahid dalam acara podcast Biro SDM Polda Sulawesi Selatan. Tentunya kami berharap kepada seluruh sahabat SDM Polda Sulawesi Selatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pastinya akan menyimak topik pembahasan pada podcast kita pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kami kedatangan narasumber 4 personil Bintara Kompetensi Khusus Bakomsus Polda Sulawesi Selatan yang memang mereka direkrut dan dibentuk sebagai Bintara dalam program ketahanan pangan nasional. Program ini merupakan asal cita Bapak Presiden Prabowo Gibran terkait tentang peningkatan swasembada pangan, air, dan energi. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita menyapa dulu para narasumber kita, yaitu para Bintara Kompetensi Khusus Polda Sulawesi Selatan. Mungkin pemirsa, kita akan memperkenalkan diri siapa-siapa saja yang hadir di tengah-tengah kita pada acara podcast kali ini. Mungkin yang pertama bisa diperkenalkan namanya? Siap, mohon izin Komandan, mohon izin menjawab. Perkenalkan, saya Bribda Sakinah Kurnia Rizky SP. Sebelum menjadi anggota Polri, saya lulusan Universitas Hasanuddin, jurusan Pertanian, program studi Agroteknologi pada tahun 2024. Nah, saya lulus Polri, Bakomsus Ketahanan Pangan pada tahun 2025. Lulusan Unhas ya? Siap, Komandan. Universitas Hasanuddin, pemirsa, lulusan Universitas Hasanuddin salah satu personil Bakomsus Polda Sulawesi Selatan. Nah, mungkin di sampingnya bisa juga memperkenalkan kepada pemirsa kita, sahabat SDM Polda Sulawesi, silakan. Baik, mohon izin Komandan, mohon izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Bribda Zahwa Azahra SP. Sebelum menjadi anggota Polri, saya merupakan lulusan dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, program studi Agroteknologi pada tahun 2024. Saya merupakan lulusan Bakomsus Ketahanan Pangan pada tahun 2025. Bah, tadi ada yang Unhas, Mbak Sahwa ini lulusan UMI. Nah, selanjutnya bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa kita. Siap, mohon izin Komandan. Siap, mohon izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Andi Sabri Rusdi. Saya merupakan lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, jurusan Pertanian, Prodi D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, dan saya merupakan lulusan Bintara Kompetensi Khusus Polri tahun 2025. Siap. Jurusan dari Goa ya, Siap. kampus Goa, Siap. D4, diploma Siap. 4. Pemirsa, diploma 4 juga salah satu personil Bakomsus personil Polda Sulawesi Selatan. Nah, yang terakhir narasumber kita mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Siap, izin Komandan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bribda Andi Afriza di Alga SP. Saya sebelum menjadi anggota Polri, saya adalah lulusan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia, jurusan Agribisnis. Saya lulus pada tahun 2024 dan menyelesaikan program pendidikan Diktuk Polri, khususnya Bakomsus pada tahun 2025. Lulusan UMI juga. Siap, Komandan. Berarti 2 UMI, 1 Unhas dan Pol Bantang Goa. Siap, Ya, Komandan. D4. Jadi 3 orang S1, 1 D4 ya. Siap. Satu angkatan. Siap. Bakomsus Bintara Kompetensi Khusus. Siap. Nah, pemirsa, kenapa para narasumber ini kita undang pada kali ini, pada podcast ini, yaitu sesuai dengan topik kita, yaitu bagaimana peran Polri di bidang ketahanan pangan dalam mendukung program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia. Namun sebelum kita masuk kepada inti pembahasan kita, mungkin kita akan bertanya-tanya dulu kepada para peserta kita, itu bagaimana proses rekrutmen yang dijalani saat pengen bergabung menjadi Bakomsus Polri. Mungkin Mbak Sakinah dulu, Mbak Sakinah mungkin bisa dijelaskan apa sih syaratnya masuk menjadi Bakomsus, atau tahu informasi Bakomsus itu dari mana? Baik, izin menjawab Komandan. Untuk informasi Bakomsus ini terbuka sendiri, saya tahunya dari media sosial, Komandan. Media sosial? Siap, Komandan. Yaitu media sosial TikTok. Di TikTok ya? Siap, Komandan. Di sana ada pengumuman bahwa akan dibuka pendaftaran Polri, tapi khusus untuk ketahanan pangan. Nah, untuk persyaratannya sendiri, Komandan, saya lihat di brosur tersebut
Di sana dijelaskan bahwa untuk program ini yaitu ada beberapa jurusan, yaitu pada jurusan pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan kesehatan masyarakat, baik itu dari sarjana maupun dari SMK. SMK. Siap, Komandan. Sehingga begitu lihat TikTok ternyata ada saya punya jurusan Siap, Komandan. dan mendaftar. Siap, Komandan. Wih, keren. Kalau Mbak Saus ini gimana bisa tahu bahwa ada Bakomsus penerimaan ini ketahanan pangan? Siap, mohon izin Komandan, izin menjawab. Jadi pertama saya juga lihat dari media sosial, Media yaitu sosial. TikTok. Nah, pertama kali saya lihat, saya melakukan cross check terlebih dahulu. Nah, mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Bakomsus Ketahanan Pangan baru pertama kali dibuka pada tahun 2024. Iya, betul. Nah, oleh karena itu saya melakukan cross check terlebih dahulu apakah berita ini betul-betul fakta ataukah hanya sekedar hoax belaka. Iya, Nah, iya, setelah iya. melakukan cross check, saya setelah melakukan cross check, saya akhirnya memantapkan niat saya untuk melakukan pendaftaran, Komandan. Jurusannya pas ada. Siap, jurusan saya kebetulan ada yaitu agroteknologi, Komandan. Agroteknologi. Siap. Keren ya. Jadi daftar Siap, Dan. bersyarat. Siap, Dan. Nah, kalau Adi Sabri, Siap, Komandan. ini kan sama semua ini jurusannya, pertanian semua ini. Bisa nggak dijelaskan kepada pemirsa tentang apa-apa saja bentuk tes yang dilakukan selama mendaftar kemarin? Siap. Mohon izin menjawab, Komandan. Jadi untuk tahapan tes seleksi penerimaan Bintara kompetensi khusus, khususnya ketahanan pangan, tentunya dimulai dari seleksi administrasi, Komandan. Administrasi. Kemudian setelah melaksanakan administrasi, kita masuk ke tahap RIKES 1 atau tes kesehatan pertama. Kesehatan Komandan. Siap. pertama, Siap. iya. Nah, setelah itu kita melakukan tes psikologi. Nah, terus setelah psikologi kita memasuki namanya tes TKK, Komandan, pengetahuan. TKK, tes kompetensi keahlian Siap, apa? Komandan. Iya, ya. Nah, tentunya di sini sangat menarik, Komandan, mengenai tes dari Bakomsus itu sendiri karena terkait dengan disiplin ilmu terkait dengan para chassis yang ada. Jadi terkait dengan disiplin ilmu gizi, kesehatan masyarakat, pertanian, peternakan maupun perikanan, Komandan. Itu sistem tesnya sistem gugur ya. Siap, Komandan, sedang gugur. Jadi kalau tidak lulus kesehatan pertama, tidak lanjut lagi. Siap, Komandan. Keren. Komandan. Dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Siap, alhamdulillah, Komandan. Dan bisa sekarang berpekan dinas. Siap. Keren. Nah, kembali kepada Pak Aiga. Siap. Kemarin waktu daftar ada berapa peserta yang mendaftar? Siap, izin menjawab, Komandan. Pendaftar pada program Bakomsus ini ada sekitar 200 orang, Komandan. 200 orang, Sulawesi Selatan. Siap, Komandan. Dan diterima Siap, untuk yang diterima sekarang ini ada sekitar 34 orang, Komandan. 34 orang. 34 orang itu bisa dijelaskan kepada pemirsa apa saja, jurusan-jurusan apa saja yang diterima? Siap, izin Komandan. Untuk 34 orang dari Polda Sulawesi Selatan sendiri ada 4 jurusan, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan juga kesehatan masyarakat, Komandan. Kesehatan masyarakat. Siap. Jadi semua jurusan ini ada di Sulawesi Selatan, ada perwakilannya. Siap, untuk satu jurusan tidak ada, Komandan, yaitu jurusan gizi, Komandan. Oh, gizi tidak ada ya. Siap. Tapi 4 ini ada. Siap. Dan 4 adik-adik ini pertanian, mewakili Siap. pertanian. Nah, pemirsa, kita akan kupas tuntas tentang pertanian sejauh mana kemampuan dan keahlian para narasumber kita ini dalam mendukung program ketahanan pangan khususnya di Polda Sulawesi Selatan. Nah, kita bertanya dulu ke siapa ya? Mbak Sahwa. Bisa dijelaskan kepada pemirsa Mbak Sahwa apa-apa saja jenis ilmu yang didapatkan selama pendidikan? Atau bisa disampaikan dulu kepada pemirsa Mbak Salwa pendidikannya di mana kemarin? Siap, mohon izin Komandan, mohon izin menjawab. Jadi khusus kami yaitu Polwan, kami melakukan pendidikan yaitu di Polwan, Ciputat, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta. Siap. Iya. Kami diktuk selama kurang lebih 5 bulan, dimulai 5 bulan. dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni awal kami pelantikan yaitu tanggal 4, Komandan, izin. Nah, ini kan penerimaannya khusus, namanya Bintara Kompetensi Khusus. Artinya tidak sama dengan Bintara Polisi Umum lainnya. Nah, kira-kira apa saja sih materi yang didapatkan selama 5 bulan ini? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, karena ini angkatan pertama loh.
supaya ada bocoran sedikit ya pemirsa, dapat bocoran sedikit, oh Bakomsus Pertanian gini. Ini kan karena ini akan berkelanjutan terus. Mungkin bisa dijelaskan? Mohon izin Komandan, mohon izin menjawab. Jadi pada saat kami melakukan pendidikan, kami tidak hanya Bakomsus, kami gabung dengan PTU yaitu Polisi Tugas Umum. Polisi Tugas Umum. Akan tetapi ada perbedaan dari segi proses pembelajaran Komandan. Yang pertama yaitu selain melakukan fungsi teknis kepolisian, kami terkhusus Bakomsus melakukan juga yaitu lebih ke Binmas atau pembinaan pada masyarakat. Jadi jam pelajaran kami yaitu Binmas lebih banyak dibanding dengan PTU Komandan, izin. Jadi pada saat proses pembelajaran di kelas, kami kelasnya berbeda dengan PTU. Nah di kelas kami itu proses pembelajaran Binmas lebih banyak, di mana kami lebih dilatih membangun hubungan humanis dengan masyarakat, bagaimana melakukan proses penyuluhan kepada masyarakat, bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Selain itu kami juga diajarkan bagaimana cara melakukan pemecahan masalah atau problem solving yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena sebagai Bakomsus Ketahanan Pangan ini kami diarahkan ke fungsi teknis Babin Kamtipmas, di mana untuk menjadi seorang Babin kami harus bisa berbaur dengan masyarakat Komandan, izin. Wow, berarti termasuk Polwan dipersiapkan untuk menjadi Babin Kamtipmas? Siap Komandan. Polwan? Siap Komandan. Pemirsa, Bakomsus ini khususnya untuk ketahanan pangan dipersiapkan untuk menjadi personil Babin Kamtipmas. Kalau Mbak Salwa Sakinah sendiri, kira-kira selain yang dijelaskan oleh Mbak Sahwa, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa materi-materi yang diterima atau keilmuan yang selama pendidikan, apa-apa saja juga yang diterima di sana. Mungkin bisa ditambahkan? Siap, mohon izin menjawab Komandan. Adapun materi keilmuan selain yang dijelaskan oleh rekan saya sendiri, yaitu kita juga diajarkan untuk bagaimana melaksanakan penyuluhan itu sendiri Komandan. Jadi di sana untuk materinya kami terfokus bagaimana melaksanakan penyuluhan, bagaimana tata cara berbicara di depan masyarakat, serta untuk materi lapangannya sendiri juga ada Komandan. Jadi pada saat itu kami melaksanakan latja. Di sana kami live in, yaitu hidup berdampingan bersama masyarakat. Kami melaksanakan latja sekitar 10 hari. Di sana kami tinggal atau menginap di rumah masyarakat Komandan. Untuk kami sendiri yang pendidikan Diktuk di Spolwan, kami melaksanakan latja di Bogor Komandan. Oh, di Bogor. Siap Komandan. Di sana kami diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana cara hidup berdampingan dengan masyarakat. Jadi di sana kami banyak berinteraksi dengan masyarakat Komandan. Serta di sana kami menuangkan bidang keilmuan kami sendiri, yaitu bidang pertanian. Ya, weh, keren. Masih dalam proses siswa pendidikan, sudah diajarkan praktek latihan kerja lapangan. Siap. 10 hari. Siap. Tempatnya di Bogor. Siap. Jadi setelah dilantik, ya berarti sudah siap digunakan oleh negara kalau begitu. Nah, kalau dari Polki sendiri, mungkin bisa dijelaskan di mana tempat pendidikannya kemarin? Siap, mau izin menjawab Komandan. Untuk Diktuk dari Polki sendiri itu di Pusdik Binmas Banyu Biru Komandan. Sama 5 bulan. Siap, sama 5 bulan. 5 bulan. Nah, kasih dong bocoran kepada pemirsa apa-apa saja jenis pendidikannya di sana, apa-apa materinya, apa-apa prakteknya atau apanya lah selama 5 bulan. Mungkin pemirsa sahabat SDM bisa tahu juga. Bisa disampaikan? Silakan. Siap, mau izin menjawab Komandan. Jadi tentunya untuk Diktuk yang kami laksanakan di Pusdik Binmas Banyu Biru tentunya berbeda dengan rekan kami yang ada di Sepolwan. Karena di Pusdik Binmas itu dikhususkan untuk Bakomsus Komandan, jadi tidak ada PTU. Jadi untuk Polki yang mengikuti Diktuk di Pusdik Binmas itu sejumlah 434 orang, terdiri dari jurusan pertanian, perikanan, dan peternakan Komandan. Untuk model pendidikannya sendiri terkait dengan pelajaran yang kami terima selama mengikuti Diktuk di sana, tentunya kita mempelajari 5 fungsi teknis. Yang pertama ada fungsi teknis Reskrim, Intelkam, Lantas, Binmas itu sendiri, kemudian ada fungsi teknis Sabara Komandan. Oh, berarti tetap belajar juga itu ya? Siap, tetap belajar Komandan. Tapi untuk lebih fokusnya kami belajar turunan dari fungsi teknis Binmas Komandan. Jadi lebih banyak terkait dengan
fungsi teknik Bimas mulai dari Binpolmas, Bimlu dan sebagainya komandan. Jadi selama kami mengikuti kegiatan Diktuk di sana, kami juga melaksanakan live-in kayak seperti yang sepoluan komandan. Jadi live-in itu kami laksanakan, khususnya saya komandan, dilaksanakan di Desa Brongkol, Kecamatan Jambu di Kabupaten Semarang. Jadi kami melaksanakan live-in di sana bagaimana kita bisa mampu hidup berdampingan dengan masyarakat. Jadi pada dasarnya kita mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh tempat kita tinggal atau dinamakan dengan induk seman komandan. Jadi ketika dia pergi ngarit kami ikut komandan. Jadi dalam artian bagaimana kita bisa hidup berbaur dengan masyarakat, seperti itu komandan. Nah setelah itu kami juga melaksanakan latja komandan. Jadi latja itu kami disebar beberapa kabupaten yang ada di Jawa Tengah, ada di Temanggung, Boyolali, Semarang, Magelang. Itu kami melakukan juga latja itu sendiri terkait dengan fungsi teknis kepolisian, sekaligus juga kami laksanakan live-in selama 10 hari komandan. Jadi saya mendapat lokasi itu di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Jadi saya di sana 10 hari benar-benar merasakan bagaimana hidup berdampingan dengan masyarakat, sehingga ilmu yang kami dapatkan itu bisa kami terapkan nantinya di lapangan komandan. Jadi kami di sana bukan mengajari petani, tapi saling bertukar pikiran dan pengalaman yang ada di lapangan komandan. Seperti itu. Keren ya, artinya Sepoluan dengan Pusdik Bimas sama mereka dalam berkolaborasi ya, kegiatannya sama. Nah, untuk Aiga sendiri, Siap komandan. untuk Aiga sendiri, mungkin bisa dijelaskan pemirsa, satu sama ya, Siap komandan. sama yang diterima. Latjanya di mana kemarin? Siap, kalau saya lajanya di Sambi komandan, Boyolali. Boyolali. Siap. Di situ ya. Nah, pemirsa, mereka telah menjelaskan tentang bagaimana proses rekrutmennya, bagaimana proses materi yang diterima. Dan mereka saat ini sudah dilantik menjadi anggota Polri dengan berpangkat Bribda. Dan kemarin pada saat di Monas ya, Siap. hari ulang tahun Bayangkara itu dia sempat melakukan defile juga di Monas kemarin ya. Itu keren loh itu. Itu kegiatan yang kami nonton di TV itu luar biasa, itu selebrasi dari seluruh pasukan upacara itu. Nah, baik pemirsa. Nah, ini yang inti nih pemirsa. Kita akan berbicara tentang bagaimana mereka dipersiapkan dalam mendukung program ketahanan pangan, khususnya gugus tugas Polda Sulsel. Nantinya mereka ini akan ditempatkan di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka berjumlah 34 orang dan akan memenuhi 25 Polrestabes dan Polres yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, pastinya mereka juga akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas yang sebenarnya, hidup berdampingan dengan masyarakat, memahami tentang teknik penyuluhan, memahami tentang bagaimana melaksanakan problem solving ketika terjadi permasalahan. Nah, dari Salwa, kira-kira apa yang dipersiapkan nantinya ini kalau sudah ada penempatan bertugas di Polres, apa yang sudah dipersiapkan dari sekarang? Mohon izin komandan, mohon izin menjelaskan bahwa seperti yang kita ketahui bahwa fungsi atau tugas dari seorang polisi yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, dengan demikian terkait bidang saya yaitu pertanian, apa yang akan saya lakukan apabila telah ditempatkan di Polres, yaitu yang pertama yaitu melakukan pengawasan misalnya distribusi pupuk agar tepat sasaran. Nah, selain itu juga melakukan pendampingan atau melakukan penyuluhan terhadap petani bagaimana teknik budidaya yang benar, seperti bagaimana pemilihan benih yang berkualitas, bagaimana pemenuhan unsur hara ataupun pemilihan lahan ataupun cara pengolahan lahan agar dapat meningkatkan perekonomian yang ada di tengah-tengah masyarakat, terutamanya di pedesaan komandan izin. Selain itu ada sebuah program yang akan saya usung yaitu program pekarangan pangan bergizi. Nah, di mana program tersebut merupakan program pengolahan atau pemanfaatan lahan pekarangan agar lebih
dapat meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat, di mana program ini dapat dijalankan di pekarangan-pekarangan yang ada di pedesaan dan memberdayakan masyarakat. Program ini sendiri dapat meningkatkan ketahanan pangan dimulai dari tingkat dasar. Nah, selain itu juga dapat mengurangi beban pangan keluarga karena dapat memanfaatkan misalnya sayuran, buah ataupun tanaman yang ditanam di lahan pekarangan, sehingga dapat membantu petani-petani dari petani menengah ke bawah, Komandan. Izin. Mungkin Masya seperti Allah, Komandan. luar biasa Bribda Salwayan. Kalau Bribda Sakina sini, apa yang dipersiapkan untuk ditempatkan di tempat yang sebenarnya nantinya? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa? Siap, izin menjawab Komandan. Adapun yang program yang akan saya realisasikan jika ditempatkan di Polres-Polres nanti, yaitu salah satunya yaitu pendampingan kepada masyarakat terkait bagaimana cara teknik budidaya tanaman yang benar. Nah, khususnya pada tanaman jagung itu sendiri. Baik dari cara pemilihan lahan yang tepat, karena dari yang saya pelajari pada saat kuliah kemarin, untuk jagung itu sendiri lahan yang tepat yaitu pada daerah dataran rendah, Komandan, sampai sekitar 1800 mdpl. Jadi tanaman jagung sebenarnya tidak cocok untuk ditanam di daerah yang dataran tinggi, Komandan. Dataran tinggi. Siap, Komandan. Selain itu juga cara pengolahan lahan yang tepat bagaimana, terus cara pemilihan benih yang unggul dan berkualitas sehingga dapat tahan terhadap serangan hama dan penyakit, Komandan. Karena jika kita memilih benih yang berkualitas, maka produktivitas dan produksi yang dihasilkan akan lebih maksimal, Komandan, sehingga dapat mencapai program presiden kita, yaitu program ketahanan pangan. Wow, keren. Nah, Sakina, Siap, Komandan. kalau Sakina ditempatkan nanti di daerah tertinggi Toraja Siap. Utara, Siap, itu Komandan. sampai 3000 mdpl. Siap, Komandan. Apa langkah yang sedangkan tadi menjelaskan bahwa jagung itu dapat tabu di atas hanya 1000. Nah, kalau di Toraja nanti harus dipikirkan itu. Siap, Komandan. Toh, ada di sini ketinggian Endrekang, Toraja Utara, Tanah Toraja, Luhut Timur, itu tinggi-tinggi semua itu. Siap, Komandan. Ya. Ya, kita lihat nanti penempatannya ya. Siap, Komandan. Dapat di mana implementasinya itu. Kalau Andi Sabri sendiri, apa yang dipersiapkan nantinya kalau sudah bertugas sebagai Bakomsus Pertanahan, Ketahanan Pangan, Sarjana Pertanian, apa yang dipersiapkan untuk masyarakat pada saat bertugas nanti di Polres yang sebenarnya? Siap, mohon izin menjawab, Komandan. Jadi tentunya terkait dengan program yang akan saya lakukan ketika ditugaskan di Polres atau di lapangan nantinya, yang paling utama, Komandan, saya ingin menjalin kerjasama dengan stakeholder di lapangan. Paling tidak dengan penyuluh pertanian yang ada di desa maupun di kecamatan. Nah, tentunya ketika saya menjalin kerjasama, saya akan mengetahui bagaimana kondisi yang ada di lapangan terkait dengan entahkah itu lahan dan kondisi sosial masyarakatnya, Komandan, sehingga saya mampu menentukan terkait dengan apa yang akan saya lakukan. Ya, kan paling utama yang akan saya lakukan terkait dengan ingin melakukan kesejahteraan petani. Ya, jadi ingin membuat petani bagaimana mereka mandiri dan mampu berdaya saing, Komandan. Tentunya untuk mencapai terkait dengan program ketahanan pangan nasional, kita harus melibatkan pelaku utama. Siapa sih pelaku utama? Tentunya petani, Komandan. Petani. Siap, Komandan. Iya. Jadi seperti yang disampaikan rekan Polwan tadi, melakukan pendampingan bagaimana dengan menggunakan semprotan tepat sasaran dengan tidak menggunakan semprotan dengan berlebihan dosis, sehingga hasil produksi dari lahan pertaniannya bisa meningkat, Komandan. Demikian. Keren. Luar biasa mereka ini dalam mempersiapkan dirinya ketika nanti sudah ditempatkan dan ditugaskan di satuan kewilayahan di Polres-Polres yang ada di Polda Sulawesi Selatan. Terakhir untuk Bribda Iga, Siap, Komandan. apa yang akan Adek perbuat nanti ketika sudah ditempatkan sebagai alumni Bakomsus Sarjana Pertanian? Apa yang kamu lakukan nanti? Siap. Izin menjawab, Komandan. Ketika saya akan bertugas di lapangan nanti, saya akan melaksanakan tugas terutama yaitu problem solving, Komandan. Karena jika kita ditempatkan sebagai Babin merupakan salah satu tombak utama dari penggerak pendekatan masyarakat, polisi terhadap masyarakat, sehingga kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Kemudian khususnya bagi
pertanian khususnya Komandan, saya akan membantu dalam proses pemasaran dari petani Komandan. Karena biasanya ada petani-petani yang terkendala terkait dengan pemasarannya, sehingga kita dapat membantu bagaimana cara pemasaran yang baik, bagaimana menetapkan harga, bagaimana cara mencari usaha yang dapat dijual hasil pertanian kepada pengusaha tersebut. Masya Allah, keren. Baik pemirsa, itulah tadi beberapa penjelasan dari adik-adik kita lulusan Bintara kompetensi khusus bidang pertanian. Pastinya mereka dipersiapkan untuk mendukung program ketahanan pangan. Rekrutmennya mereka memang dipersiapkan untuk mendukung program Astacita Bapak Presiden Prabowo Gibran dalam meningkatkan swasembada pangan. Ada pastinya persiapan-persiapan yang akan mereka lakukan sebagaimana yang disampaikannya tadi. Namun perlu juga kami sampaikan bahwa saat ini peran Polri di bidang ketahanan pangan sudah berjalan mulai dari November 2024 sampai bulan ini Juli 2025, semua telah berjalan mulai dari penanaman, panen, dan terbagi dari beberapa kuartal. Dan kita ini mempersiapkan kuartal 3 dan 4, bagaimana produktivitas jagung yang ada di Sulawesi Selatan itu dapat meningkat. Dan target kita yaitu 75.000 ton produksi jagung di Sulawesi Selatan akan kita capai di tahun 2025 ini. Pastinya mereka lah ini, para Bintara kompetensi khusus yang akan membantu program ini, bagaimana nantinya mereka yang akan melakukan pendampingan terhadap para petani dan kelompok tani serta masyarakat setempat yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Baik pemirsa, demikian podcast ya kami, dan sebagai closing statement kami akan menyampaikan beberapa harapan dari masing-masing para Bintara kompetensi khusus ini untuk program ketahanan pangan. Mungkin mulai dari Aiga, apa harapannya nantinya, atau mungkin ada pesan dan kesan pelaksanaan program ketahanan pangan nanti ini sebelum adik-adik ditempatkan nantinya. Silakan. Baik, izin Komandan, harapan saya yaitu semoga dengan adanya kami Bakomsus ini dapat menjaga, membantu dan melayani pada ketahanan pangan sehingga ketahanan pangan dapat terjaga. Sekian Komandan. Selanjutnya Andi Sabri, mungkin ada harapan, pesan buat pemirsa sebelum ditugaskan. Jadi terkait dengan harapan saya khususnya sebagai lulusan Bakomsus Ketahanan Pangan tahun 2025, harapan saya ialah dengan adanya kami Bakomsus Ketahanan Pangan bisa membantu petani untuk mewujudkan kesejahteraan, sehingga masalah-masalah yang ada di lapangan bisa kami bantu dan bisa kami selesaikan sehingga petani mampu sejahtera, mandiri dan berdaya saing Komandan. Masya Allah. Siap. Kalau Mbak Sawa sendiri ada harapannya mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Siap, mohon izin Komandan, mohon izin menjelaskan bahwa harapan saya bersama atau bergabung dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Bakomsus tidak hanya tinggal diam, tapi kami di sini semua hadir untuk mendukung program-program pemerintah seperti memberantas mafia pangan. Selain itu juga memastikan distribusi tersebar dengan secara adil. Selain itu juga membangun hubungan yang humanis dengan masyarakat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern. Oleh karena itu, mari bersama-sama membangun atau menjaga ketahanan pangan karena ketahanan pangan merupakan tanggung jawab kita bersama. Sekian Komandan. Masya Allah. Terakhir kalau untuk Sakinah bisa disampaikan kepada pemirsa apa harapannya? Siap, izin menjawab Komandan. Harapan saya terkait program ini yaitu seperti yang kita ketahui bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan petani saja, tetapi tanggung jawab kita semua, termasuk anggota Polri dan seluruh elemen masyarakat. Nah, saya berharap masyarakat dapat turut aktif dan andil terkait program ketahanan pangan ini, baik dari tingkat desa hingga tingkat kota. Nah, maka dari itu, dengan adanya program ketahanan pangan ini, saya berharap bahwa Indonesia dapat menjadi sistem pertanian berkelanjutan sehingga dapat mensejahterakan
petani, dan seluruh elemen masyarakat. Luar biasa. Pemirsa, sahabat SDM Polda Sulawesi Selatan, mereka tidak akan lama lagi akan bertugas pada penempatan yang definitif, akan tersebar di seluruh wilayah Polres Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Selatan. Pastinya mereka akan melaksanakan tugas berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas jagung dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Nah, sebagai terakhir ini pemirsa ya, para narasumber, mungkin ada yel-yel yang bisa diberikan kepada pemirsa. Ya, pemirsa, kita lihat, saksikan bersama yel-yel dari Bakomsus Angkatan Pertama Pertanian Indonesia. Silakan. Siap, mohon izin Komandan. Baik. Bakomsus Ketahanan Pangan, pangan kuat, rakyat sehat, negara hebat. Wah, keren. Pangan kuat, rakyat sehat, negara kuat. Baik pemirsa, demikianlah podcast kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika dalam pelaksanaannya ada kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, salam asta-asita.